Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Yuniati Mati Putri. Video ini merupakan tugas ujian akhir saya pada mata kuliah Digital HR dan People Analysis yang diampui oleh Ibu Dr. Ananda Fortunisa, SE, MSI. Pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan salah satu fitur pada sistem digital HR yang dirancang oleh kelompok kami, yaitu training dan deployment. Sistem HRIS ini memiliki beberapa fitur utama, yaitu data karyawan, training dan deployment, performance management, career path dan promotion, dashboard dan analisis, laporan, serta fitur pendukung seperti notifikasi, audit log, validasi data, dan database yang terintegrasi. Namun pada video kali ini saya akan berfokus menjelaskan salah satu fitur yang itu training dan deployment yang meliputi proses CRUD data training, penjadwalan training, pendaftaran peserta, monitoring kehadiran, riwayat training karyawan, serta status kelulusan dan sertifikat. Sistem HR digital yang kami rancang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia melalui proses yang terintegrasi dengan berbasis data. Pada video ini saya akan memperhatikan alur kerja fitur training dan deployment yang terdiri atas pembuatan data training, jadwalan training, pendaftaran peserta, monitoring kehadiran, status kelulusan, serta training karyawan. Seluruh data pada fitur ini saling mengintegrasi sehingga informasi yang diinput pada satu proses akan digunakan pada proses berikutnya. Pertama, saya masuk ke menu training dan deployment, kemudian memilih menu data training. Pada halaman ini, HR dapat membuat program pelatihan baru dengan mengisi informasi seperti ada 6. Pertama itu judul training, kedua deskripsi, ketiga lokasi, keempat kota peserta, kelima tanggal mulai, keenam tanggal selesai. Sebagai contoh, saya akan membuat training dengan judul Leadership Development 2026 yang akan dilaksanakan di ruang training A selama 3 hari dengan kuota sebanyak 30 peserta. Setelah seluruh data ini diisi, saya memilih tombol buat sehingga data training berhasil tersimpan dengan ke dalam sistem. Selain membuat data baru, HR juga dapat melakukan edit, update, maupun delete apabila terdapat perubahan informasi pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah mendukung proses CRUD, atau bisa disebut dengan read, update, delete secara lengkap. Selanjutnya, sistem akan menyimpan jadwal pelaksanaan training berdasarkan data yang telah dibuat. Pada tahap ini, HR dapat menentukan tanggal pelaksanaan training berdasarkan data yang telah dibuat. Pada tahap ini, HR dapat menentukan tanggal pelaksanaan training sehingga seluruh peserta memperoleh informasi jadwal yang sama. Penjadwalan dilakukan secara terpusat sehingga membantu meminimalkan benturan jadwal antar program pelatihan. Tahap berikutnya adalah pendaftaran peserta. HR memiliki training yang telah dibuat kemudian menambahkan karyawan yang akan mengikuti pelatihan. Sebagai contoh, saya mendaftarkan beberapa karyawan ke dalam program Leadership Development 2026. Setelah proses pendaftaran selesai, seluruh peserta akan tercatat pada database training sehingga HR dapat mengetahui jumlah peserta yang telah terdaftar sesuai dengan kuota yang tersedia. Ketika pelatihan berlangsung, HR melakukan monitoring kehadiran peserta. Pada halaman ini, status kehadiran masing-masing peserta dapat diperbaharui, misalnya hadir, tidak hadir, izin. Data kehadiran ini akan digunakan sebagai salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan training dan menjadi bagian dari evaluasi peserta. Selain itu, data kehadiran juga akan masuk ke dalam laporan HR secara otomatis sehingga tidak perlu dilakukan pencatatan secara manual. Setelah pelatihan selesai, HR melakukan input hasil evaluasi peserta. Peserta yang memenuhi kriteria akan memperoleh status lulus, sedangkan peserta yang belum memenuhi standar akan memperoleh status belum lulus. Bagi peserta yang dinyatakan lulus, sistem dapat menghasilkan sertifikat sebagai bukti bahwa pelatihan telah berhasil diselesaikan. Dengan adanya fitur ini, proses administrasi pelatihan menjadi lebih cepat, terdokumentasi dengan baik, dan mudah diakses kembali apabila dibutuhkan. Tahap terakhir adalah riwayat training karyawan. Pada menu ini, HR dapat melihat seluruh perhatian yang pernah diikuti oleh setiap karyawan termasuk, yaitu ada 4. Yang pertama ada nama training, kedua tanggal pelaksanaan, ketiga status kelulusan, keempat serta sertifikat yang dimiliki. Riwayat ini sangat bermanfaat sebagai dasar dalam proses pengembangan kompetensi karyawan maupun pengambilan keputusan terkait promosi jabatan dan pengembangan karir. Selain mendukung proses administrasi training, sistem ini juga menyediakan beberapa HR metrik untuk membantu HR melakukan evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan. Beberapa metrik yang digunakan antara lain, yang pertama itu ada training participation rate, yaitu
presentase karyawan yang mengikuti pelatihan dibandingkan dengan jumlah karyawan yang ditargetkan. Kedua, yaitu ada training attendance rate, yaitu presentase kehadiran peserta selama pelaksanaan training. Yang ketiga itu ada training completion rate, yaitu presentase peserta yang berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan. Yang keempat, ada training pass rate, yaitu presentase peserta yang dinyatakan lulus setelah mengikuti evaluasi. Selain itu, sistem juga dapat menampilkan total training hours sebagai informasi mengenai total jam pelatihan yang telah diikuti oleh masing-masing karyawan. Dengan adanya HR metrik tersebut, HR dapat mengevaluasi efektivitas setiap program pelatihan secara lebih objektif dan berbasis data. Pada fitur training dan development ini, terdapat 3 level analisis data. Pertama adalah descriptive analysis, yaitu menampilkan informasi seperti jumlah training, jumlah peserta, tingkat kehadiran, dan tingkat kelulusan. Kedua adalah prospective analysis, yaitu sistem dapat memprediksi kemungkinan peserta yang beresiko tidak lulus berdasarkan tingkat kehadiran maupun hasil evaluasi sebelumnya. Ketiga adalah prospective analysis, yaitu sistem dapat memberikan rekomendasi kepada HR mengenai pelatihan kelanjutan yang sesuai bagi karyawan berdasarkan riwayat training dan hasil evaluasi yang dimiliki. Dengan demikian, sistem tidak hanya menyimpan data, tetapi juga membantu proses pengambilan keputusan di bidang human resource. Salah satu nilai kebaruan dan novelty dari sistem yang kami rancang adalah adanya integrasi seluruh proses pelatihan dalam satu platform digital. Data training, jadwal, peserta, kehadiran, kelulusan, sertifikat hingga riwayat pelatihan saling terhubung secara otomatis sehingga mengurangi proses administrasi manual. Selain itu, sistem juga dilengkapi dengan HR Matrix dan analisis data yang dapat digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi efektivitas program pelatihan serta pendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan berbasis data. Demikian demonstrasi fitur training dan development pada sistem digital HR yang telah saya rancang. Melalui fitur ini, seluruh proses pelatihan karyawan dapat dikelola secara lebih efektif, efisien, dan terdokumentasi dengan baik, sekaligus mendukung pengambilan keputusan melalui pemanfaatan HR Matrix dan people analisis. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.